gimana sih nasib para saham-saham perusahaan industri rokok, karena dengar-dengar tahun 2023 ini bakalan diberlakuin bahwa rokok itu udah nggak boleh dijual lagi secara eceran. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal gimana sih nasib para saham-saham perusahaan industri rokok, karena dengar-dengar tahun 2023 ini bakalan diberlakuin bahwa rokok itu udah nggak boleh dijual lagi secara eceran. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya dari zaman dahulu kala pun sebenarnya kita udah dikasih tahu bahwa yang namanya industri rokok itu adalah sebuah industri yang sunset. Kenapa sunset? Karena makin tahun ke tahun, industri ini tuh tentunya pasti bakal makin ditekan sama pemerintah. Of course, tentu gara-gara alasan kesehatan. Dari dulu aja sebenarnya cukai itu naiknya tuh paling tinggi loh Bapak Ibu dibandingin kenaikan barang-barang lainnya. Karena itu tekanan dari pemerintah untuk membuat masyarakatnya dalam tanda kutip semakin sehat. Baik kita setuju maupun enggak. Nah, jadi emang sebenarnya kita sebagai investor ketika kita masuk ke perusahaan industri rokok, kita sebenarnya udah mesti tahu bahwa pemerintah ini nggak bakal stop untuk terus ngecek sektor ini dengan alasan kesehatan. Tapi yuk coba kita lihat dari fundamental perusahaan tersebut deh. Kita bakal bahas dari segi HMSP dan dari segi gudang garam alias GGRM. Pertama saya pengen bahas soal HMSP nih. Dapat kita lihat sebenarnya dari tahun 2019 ke tahun 2022 yang saya ambil dari RTI Business, itu sebenarnya dari keuntungannya itu udah ngedrop terus Bapak Ibu sekalian. HMSP itu 2019 di angka IPS-nya 118, per tahun 2022 kira-kira 56, alias dia tuh udah mengalami penurunan sekitar 50% lebih kira-kira. Nah, saya mungkin bakal bahas gudang garam juga. Gudang garam dulu, maksudnya. Gudang garam itu tahun 2019 IPS-nya 5.600-an, tahun 2022 IPS-nya sisa 1.000-an aja. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sini aja, gudang garam ini berarti mengalami penurunan 80% lebih loh keuntungannya dalam waktu 5 tahun. Udah gitu penurunannya itu stabil Bapak Ibu. Berarti ini bukan suatu penurunan yang karena ada berita atau news atau ada apa, tapi emang konsisten secara setiap tahun dia turun seperti itu. Nah, tapi yang kita harus perhatiin menarik perbedaannya antara HMSP dan gudang garam alias GGRM adalah, yuk kita lihat HMSP dia turun cuma setengah dari 2019 ke tahun 2022. Ya setengah gede sih, tapi dibandingin GGRM dia turun sampai 80% lebih, alias tinggal sisa 20% tuh keuntungannya. Nah, yang saya mau concernin adalah dari segi ROE Bapak Ibu sekalian. HMSP itu ROE-nya walaupun dia udah turun kira-kira setengah, masih berada di kisaran 24,48% menurut data JRTI. Sedangkan di GGRM alias gudang garam, ROE-nya itu alias return on equity-nya itu tinggal sisa 3,53%. Nah, terus hal berikutnya yang saya mau highlight selain dari ROE-nya, HMSP sama gudang garam, HMSP itu kalau saya project kira-kira estimasi dividen tahun 2022 ini, dividen per share-nya itu kira-kira bakal keluar kalau di situ kan kalau di HMSP kira-kira dividen payout ratio-nya 100% kira-kira. Berarti anggaplah kalau dia punya profit 56 bakal bagi 50. Nah, 50 per 80 itu dividen yield-nya kira-kira bakal dapat 6% untuk si HMSP. Sedangkan untuk si gudang garam ini dengan dividen yield kira-kira saya anggap 60%, sedangkan IPS dia terakhir 1.000, berarti kan kira-kira bakal bagi dividen per tahun 2022 itu 600 kalau dia bagi dividen. Which is itu dividen yield-nya kalau dibandingin sama harga sekarang tuh tinggal sisa 3%. Jadi sebenarnya di antara dua perusahaan ini dapat kita simpulkan, satu dari penurunan labanya, dua dari rasio ROE, dan dari tiga adalah kira-kira dari rasio dividend yield,
gudang garam jauh lebih terpukul dibandingin saham HMSP. Menurut saya sih ujungnya solusinya bagi perusahaan rokok bisa nyontoh jarum kayaknya yang mau nggak mau, karena udah tahu industri rokok itu mengalami sunset karena ditekan pemerintah terus-menerus setiap tahun. Kayaknya satu-satunya jalan adalah mulai melakukan diversifikasi usaha seperti si jarum itu kan masuk ke bank, masuk ke mana, masuk ke berbagai macam industri, masuk ke e-commerce juga, beli baru IPO juga. Ya mungkin demikian video kita, semoga bermanfaat untuk insight-nya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.